Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan akan terambil dari surat Roma, pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita kembali berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meluruskan jalan kami, memberikan hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang kedua, ayat 4 dan 5, saya bacakan demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang ketika melakukan suatu kesalahan dan menyadari bahwa ia telah berdosa, dengan segera ia menyesali, dengan segera ia bertobat kepada Tuhan dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan atau dosa tersebut. Orang ini sangat berhati-hati di dalam menjalani kehidupannya, tetapi ia juga tidak berarti kemudian menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakutan oleh karena mata Tuhan terus mengawasi, sekali waktu dia jatuh pasti akan dihukum oleh Tuhan. Tidak, dia tidak menjalani dan menghayati kehidupannya seperti itu, semenakutkan seperti itu. Tidak. Tetapi ia senantiasa mau dan berusaha mendasari setiap langkah dalam kehidupannya dengan firman Tuhan. Tentu di dalam keterbatasan, di dalam segala kelemahannya, ia tetap bisa saja melakukan apa yang tidak benar, melakukan dosa, tetapi ia senantiasa dengan cepat menyadari itu dan bertobat. Ia menghayati atau menjalani kehidupan ini dengan penghayatan bahwa Allah itu penuh dengan kemurahan. Allah itu penuh dengan kesabaran. Kalaupun ia jatuh, kalaupun ia melakukan apa yang berdosa, Allah tidak bersegera akan menghukum, tetapi Allah akan berusaha untuk menolongnya, bangkit berdiri dan menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih benar. Kemurahan, kesabaran, dan cinta kasih Allah yang menumbuhkan kesadarannya untuk menjalani kehidupan dengan baik. Semakin hari kehidupannya bertumbuh semakin baik. Tetapi ada juga orang yang menjalani kehidupan ini dengan menegarkan hati. Sadar bahwa ia melakukan kesalahan, sadar bahwa ia berdosa. Tetapi ia juga menyadari bahwa sekalipun ia berdosa atau tidak terjadi apapun dalam kehidupannya. Artinya ia tidak mengalami penghukuman, ia tidak mengalami malapetaka apapun, ya. Sebagaimana yang sering dikatakan sebagai penghukuman Tuhan. Ia tuh tidak mengalami semuanya itu. Sehingga apa yang ia sadari, apa yang ia rasakan itu membuat ia kemudian semakin berani melakukan apa yang jahat. Semakin besar kejahatan yang ia lakukan. Dan ia kemudian mengatakan toh tidak ada masalah, ia tetap jaya, ia tetap baik, ya, ia tidak kekurangan apapun. Ya. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus tadi, bahwa orang yang semacam ini sebenarnya sedang menimbun. Ya. Menimbun itu bukan sesuatu yang segera. Ya. Menimbun itu suatu proses yang panjang. Yang suatu saat akan bermuara pada
penghukuman Allah. Ia sedang menimbun hukuman itu atas dirinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang seperti apakah yang kita jalani? Apakah yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi, ataukah contoh yang kedua, mengeraskan hati? Merasa bahwa tidak ada masalah dengan dosa, dengan perbuatan jahat, dengan segala akal jahatnya ya, dalam kehidupan ini, toh tidak ada sesuatu yang buruk yang menimpa dirinya. Mana yang akan kita pilih? Firman Tuhan menghendaki supaya kita menghargai kemurahan, kesabaran, dan cinta kasih dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa menjalani kehidupan dengan semacam itu jauh lebih baik, menyejahterakan, dan kita juga akan sampai pada akhir yang membahagiakan, yaitu terluput dari hukuman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di dalam surga, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh senantiasa menjaga hidup dan kelakuan kami. Supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjunjung tinggi kasih setia, kesabaran, dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.